Allah tidak menghukum orang kafir, tapi bencananya tidak langsung ditimpakan kepada dia, tapi di daerah-daerah yang di sekelilingi dia. Tujuannya untuk apa? Menakut-takuti, menyadarkan, ingin menegur dia. Kaum yang sangat dolim, yang tidak sadar-sadar, yang ghaflah, yang lengah, yang lalai, yang kufur, yang munafik, yang dolim, yang fasik, yang fasad. Penyebab utamanya adalah orang yang beriman tetap ada, tetapi banyak yang tidak mengimani akhirat, karena merasa tidak akan ada akhirat dan tidak ada hukuman, tidak akan dibangkitkan. Akhirnya berdampak itu tadi, mencampur adukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-mu'minul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Teman-teman sekalian, para pemirsa dan sahabat keluarga belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini, hari yang cukup cerah. Alhamdulillah, Allah limpahkan kepada kita semuanya kenikmatan berupa kesehatan dan kenikmatan iman dan Islam. Semoga nikmat ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar bencana alam yang terus terjadi di sekeliling kehidupan kita, baik di dalam negeri kita maupun di luar. Teman-teman sekalian, tidak ada alasannya Allah menimpakan bencana tanpa ada sebab musabab. Jadi bencana itu datang pasti ada sebab, karena Allah tidak pernah menzalimi umatnya. Allah tidak pernah mengadab umatnya jika umat itu tidak melakukan sebuah kesalahan. Tapi jangan salah, tidak semua orang yang mendapatkan bencana alam atau tertimpa bencana alam, musibah, adalah mereka semua orang-orang yang zalim. Tidak semuanya. Sebab apa? Sebab bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bencana, musibah yang menimpa dirinya itu adalah sebagai ujian dari Allah, bukan hukuman. Beda hanya dengan orang-orang yang zalim, yang kufur, yang musyrik, bahkan munafik. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Sehingga bencana ini di mana saja berada, itu tergantung dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jika kita termasuk orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya dan bertakwa kepada Allah, seandainya terkena bencana, insya Allah itu sebagai bentuk ujian dan kasih sayang Allah kepada kita, bahwa kita ingin diselamatkan. Tapi beda dengan orang-orang yang melakukan kezaliman, kekufuran dan kekafiran, ya, kemusyrikan, kefasikan, kefasadan, ya. Mereka adalah orang-orang yang dihukum oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali, ya, bagaimana hukuman-hukuman yang menimpa mereka, ya. Dan kalau kita bicara tentang sejarah bagaimana Allah menghukum kaum Lut,
yang melakukan sebuah penyimpangan, yaitu homoseksualitas, ya, perilaku yang menyimpang laki dengan laki, maka dihukum oleh Allah dengan azab. Bagaimana kaumnya Syuaib, karena berlaku curang di dalam usaha, dalam berbisnis, timbangan yang tidak sesuai. Mungkin hari ini bentuknya adalah bisnis yang bersistem kapitalis atau mungkin sosialis, ya, atau juga mungkin bisnis-bisnis yang hanya mengejar keuntungan dan menggunakan pertukaran yang bernilai ribawi. Maka bisa jadi itu menjadi hukum bagi mereka, ya. Dan kita orang-orang yang beriman bisa jadi kena imbasnya. Maka teman-teman sekalian, mari kita semuanya pada kesempatan hari ini kita melakukan muhasabah, evaluasi, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya bisa membangun atau kita tidak hanya sibuk mengurusi infrastruktur, mudah saja dilenyapkan lagi oleh Allah, baru kita bangun gempa lagi bisa. Tapi yang harus kita bangun adalah jiwa kita, mental kita, iman kita benahi, pola pikir kita, perilaku kita, kehidupan kita, hubungan dengan Allahnya harus diperkuat dulu, hubungan sesama manusia harus di bawah koridor bimbingan Allah atau ilahiyah. Insya Allah, sekalipun kita bangun yang sederhana saja, infrastruktur bangunan yang mungkin tidak terlalu kuat kokoh, tapi kalau Allahnya ridho, tidak akan ditimpakan bencana. Berapa banyak contoh sudah terjadi, bangunan di kanan kirinya kena bencana, tapi ada satu tempat yang tidak terkena. Bisa jadi karena Allah menjaga, Allah melindungi, walaupun secara struktur bangunannya mungkin lebih rentan, tapi kenapa tidak Allah lenyapkan? Karena bisa jadi Allah menyelamatkan bangunan tersebut karena di dalamnya ada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Maka teman-teman sekalian, yuk kita semuanya sama-sama mengevaluasi diri, kita bermuhasabah, ya, agar semua kejadian-kejadian yang terjadi, baru saja di Cianjur, ya, gempa, kemudian di Tasik Malaya, kemudian Garut, ya, kemudian di Jember, kemudian Gunung Semeru meletus, ya, dan luar biasa. Allah alam, kita tidak tahu lagi besok apa, nanti apa, dan seterusnya, ya. Untuk itu kita semuanya harus waspada, mawas diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lengah, ghafilun, orang-orang yang ceroboh, orang yang tidak peduli. Karena nanti kita akan menjadi orang yang menyesal, bukan hanya di dunia, hanya karena dihukum, tapi di akhirat kita termasuk ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi di akhiratnya. Baik teman-teman, ada yang mungkin ditanyakan dari pembahasan kita pada kesempatan hari ini? Ya, Allah mengatakan dalam Quran, ya, sambil kita kaji, ya, ayat demi ayatnya, agar kita nanti menjadi orang-orang yang mengerti apa yang harus kita lakukan, ya. Baik, kita buka dasar ilmunya, ya, supaya kita ini tahu, ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyanallahum a'malahum fahum ya'mahun. Allah katakan dalam surat ke-27 ayat 4, yang artinya begini: sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, ya, kami jadikan semua yang mereka perbuat, ya, yaitu terasa indah setiap perbuatan dan keputusan yang mereka lakukan. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan terasa indah, ya. Ada orang beriman yang tidak percaya kepada hari akhir, banyak. Muslim banyak nggak percaya hari akhir. Kenapa? Karena mereka mengatakan
kok sampai sekarang nggak mati-mati, kok sampai sekarang bumi ini nggak hancur. Katanya dulu udah ngomong nanti akan kiamat sebentar lagi, kok nggak hancur-hancur gitu ya. Akhirnya dia tidak mengimani, karena dia mengukurnya bahwa yang namanya kiamat itu, kata mereka, menurut logika hitungan dia. Padahal ketika Nabi ditanya, maka ya Rasulullah, kapan waktunya kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasul sendiri nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Nah, disebabkan karena itulah akhirnya banyak orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan itulah yang akhirnya berdampak kepada proses perilaku hidup manusia. Akhirnya nggak ada bencana, nggak ada akhirat inilah, nggak ada kehidupan akhirat, jadi kita biasa-biasa saja. Itu menjadi penyebabnya. Maka akhirnya perbuatan-perbuatan mereka itu banyakkan menyimpang. Kenapa? Nggak ada hukuman ini, nggak ada akhirat ini. Makanya Allah katakan, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, zayyana lahum a'malahum, ya, mereka merasa perbuatannya benar-benar saja, memutuskan dengan keputusan ini dianggap benar, ya kan? Padahal menurut Allah salah. Kemudian melangkah begini, bisnis dengan cara riba dianggap benar, padahal menurut Allah salah. Kemudian perilaku menyimpang dianggap benar, padahal menurut Allah salah. Ini banyak orang yang mencampur adukan. Padahal kata Allah, wala talbisu imanahum bidzulmi, jangan kamu mencampur adukan keimanan dengan kedoliman. Itu yang membuat tidak aman. Jadi negeri ini tidak aman, salah satunya karena orang-orang yang beriman mencampur adukan keimanan dengan kedoliman. Apalagi mencampur adukan yang hak dengan yang batil, nggak boleh. Nah, jadi apa penyebabnya? Karena orang yang beriman banyak yang mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, gitu. Lanjutkan ya, kata Allah, ulaikal ladzina lahum su'ul adzab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Ya, mereka itulah orang-orang yang dapat azab di dunia. Yang mana tuh? Yang tadi tuh, yang mencampur adukan iman dengan kezaliman, dengan kebatilan. Ya, maka kata Allah, ulaikal ladzina lahum su'ul adzab, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia. Ya, wahum fil akhirah, dan mereka nanti di akhirat adalah akhsarun, orang-orang yang rugi. Ya, jadi penyebab utamanya adalah orang yang beriman tetap ada, tetapi banyak yang tidak mengimani akhirat karena merasa tidak akan ada akhirat dan tidak ada hukuman, tidak akan dibangkitkan. Akhirnya berdampak itu tadi, mencampur adukan, maksiat dibiarkan. Padahal kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkar, siapa yang melihat kemungkaran, udah tahu nih ada penyimpangan, dibiarkan saja. Ya, kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu punya kekuasaan, jadi itu tangan kekuasaan. Siapa yang ya, rubah penyimpangan di bidang keuangan, penyimpangan di dunia bisnis, ribawi, kemudian penyimpangan di bidang mungkin hari ini yang namanya LGBT, malah dibiarkan, malah didukung dan sebagainya. Kemudian ada penyimpangan orang minum yang haram malah dibiarkan, sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan malah dibiarkan. Ya udah, mendatangkan murkanya Allah. Ya, jadi sekali lagi termasuk hukum yang diberlakukan secara tidak adil, ya. Padahal Allah perintahkan gimana? Berlakulah kamu dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, banyak hari ini kita lihat bagaimana yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan.
yang menegakkan kebenaran di jalan Allah dikucilkan, disingkirkan, yang melakukan kemaksiatan dibesar-besarkan, bahkan dipublikasikan, bahkan disponsori, bahkan didukung habis-habisan. Gimana Allah nggak murka? Gimana Allah nggak datangkan bencana? Gitu ya. Ada lagi yang nanya? Silakan ya. Apakah semua bencana itu murni karena penyebab manusia atau ada karena memang sengaja Allah ingin menguji suatu kaum? Ya, bencana atau musibah, ya, Allah berulang-ulang sampaikan dalam Quran bahwa setiap musibah yang datang itu bukan disebabkan karena Allah yang membenci umat itu karena umatnya tidak berbuat kesalahan apapun. Alias begini, kalau orang berbuat dolim pasti mendapatkan konsekuensi. Tapi Nabi Ayub nggak berbuat dolim tapi sakit, dia tidak berbuat dolim, Allah menguji dia. Jadi beda ya antara orang yang diuji dengan orang yang dihukum. Makanya tadi di awal-awal sudah saya jawab, tidak semua bencana musibah itu datang disebabkan karena kesalahan orang yang dikenai bencana itu. Ya, ayah teruskan ya. Ayah bacakan ini supaya kita semakin ngerti ya. Di dalam Quran Allah katakan, mereka yad'u min dunillah ma la yadurruh wa ma la yanfa'uh. Dalam surat Al-Hajj ayat 12. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan hukuman dari Allah karena kezaliman tadi itu disebabkan karena mereka menyeru kehidupan. Maksudnya menyeru itu mereka mengajak, mempublikasikan sesuatu yang tidak dapat mendatangkan keberkahan, justru banyak mendatangkan kemudaratan. Ya, manfaatnya malah tidak ada. Maka bisa jadi yang membuat datangnya bencana tadi karena sesuatu yang dipublikasikan, yang diajak orang-orang, diseru untuk mengikut sesuatu yang justru mendatangkan kemurkaan dari Allah. Nah, pertanyaan tadi, apakah murni datang dari Allah atau karena bencana dibuat oleh manusia gitu? Yeah. Maksudnya dibuat oleh manusia, dibom gitu, atau apa? Maksudnya karena ulah manusia? Ya, bisa. Ya, karena berbuat dolim sudah pasti. Yang kedua, karena Allah tidak menguji seperti Nabi Ayub, ya, tapi hanya 1-2 yang begitu. Kayak Nabi Ayub diuji. Apakah Nabi Ayub berbuat kesalahan? Tidak, diuji. Uji apa? Kesabarannya. Tapi itu bukan disebut azab, itu bukan disebut bencana, ya, itu disebut ujian. Walaupun bahasanya Arabnya sama, fitnah, karena api fitnah itu bisa bencana, bisa ujian dan sebagainya. Ya, jadi tidak semuanya. Ya. Nah, ayat lanjutkan. Surat 22 ayat ke-13-nya. Ya da'u laman darruh aqrabu min naf'i. Ya. Sebab banyak manusia yang tadi diazab tadi itu, dihukum tadi itu, karena dia menyeru sesuatu yang lebih dekat menimbulkan kemurkaan Allah daripada manfaatnya. Contohnya begini, membuat sebuah aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak manfaat. Apa kayak keputusannya? Baik itu secara individu, manusia, ini kita nih, atau sebuah sistem pemerintahan atau sistem apa yang sangat mubazir mungkin, atau tidak ada manfaatnya sama sekali, justru banyak mudaratnya, tapi itu disandingkan, itu dipublikasikan dan itu disosialisasikan, padahal manfaatnya tidak ada, mudaratnya malah lebih besar. Maka Allah katakan, ya da'u laman darruh aqrabu min naf'ih.
mereka mengajak kepada sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat, bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Contoh, banyak kegiatan-kegiatan kita ini, kehidupan di masyarakat ini, kehidupan yang tidak banyak manfaatnya, justru itu yang disosialisasikan. Betul gak? Apa kek? Entah itu olahraga yang justru sebenarnya manfaatnya sedikit tapi olahraga boleh ya, harus supaya sehat, tapi banyak yang mudarat. Mungkin juga tidak sesuai dengan seharusnya. Mungkin juga ada nuansa klinik dan lain sebagainya ya, yang menimbulkan, atau perjudian. Kan banyak olahraga yang bernuansa judi ya kan, itu juga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang ditanya? Ya, silakan. Kan katanya bencana alam itu salah satunya untuk keseimbangan alam. Ya. Itu apa hubungan? Kalau itu benar, apa hubungannya dengan ujian dan cobaannya? Keseimbangan alam. Allah itu menciptakan alam itu udah baik. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik, langsung dinetralisir oleh alam. Sama kayak tubuh manusia. Tubuh manusia ini kan mikronya alam. Alam semesta ini makro. Jadi ada alam makro ini, alam raya ini, besar ini. Kita ini, tubuh manusia ini adalah alam mikro. Kalau tubuh dimasuki sesuatu atau masuk kepada tubuh atau menyentuh tubuh kita yang tidak sesuai dengan alaminya tubuh kita ini, naturalnya tubuh kita ini, maka tubuh akan melakukan perlawanan dalam bentuk penetralisir tadi ya. Contohnya, kalau ada luka, kita kena apa gitu, keluar darah, keluar air putih, nanah, itu sebenarnya untuk menetralisir. Jadi begitu juga alam, ketika alam ini dirusak, alam melakukan sebuah istilahnya itu perbaikan ya, perbaikan diri. Alam itu menyeimbangkan. Terus setiap ada yang tidak seimbang dibalik oleh alam. Dan proses membaliknya alam itulah atau pemulihan itu ya, itu bagi manusia itu berat, karena yang memulihkan alam atas perintah Allah. Jadi alam ini makhluk Allah juga, dan dia hidup, dia bergerak ya. Jadi siapa yang menzalimi tanah ini, siapa yang menzalimi, dia akan berbalik nanti ya, dia akan bereaksi gitu. Jadi kalau ditanya apakah kan iya, itu tadi jawabannya ya. Jadi semata-mata karena alam ini melakukan sebuah perbaikan, pemulihan kembali. Makanya habis ada gunung meletus, berapa tahun kemudian subur itu ya kan, alamnya subur. Tapi pada saat alam melakukan perbaikan itu, regenerasi selnya alam gitu, itu dampaknya luar biasa, yaitu manusia kan kena imbasnya gitu ya. Boleh nggak sebenarnya kita memprediksi atau kita menebak-nebak gitu yang seperti itu? Kalau manusia kan diberikan oleh Allah akal itu kan gunanya salah satunya berpikir. Untuk menilai sesuatu itu juga harus menggunakan akal, tapi tidak bisa 100%. Contohnya, bagaimana menebak akan terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Susah pakai akal. Bagaimana air bisa keluar dari jari-jarinya Rasulullah? Tidak bisa pakai akal. Bagaimana makanan yang dimiliki oleh Rasulullah bisa dibagi-bagi banyak penduduk pada saat itu yang sedang kelaparan? Kok bisa semuanya kebagian dan kenyang, bahkan masih ada sisanya? Itu susah pakai akal. Itu hanya dengan iman ya. Jadi pertama dengan itu, bahwa bencana itu boleh
bukan prediksi, dibaca dengan mungkin kalkulasi alam segala macam. Tapi ingat, yang paling dominan penyebab utamanya adalah kezaliman. Sudah jelas, kezaliman. Tapi ingat juga, kezaliman tidak mesti orang yang di situ yang dihukum. Tidak. Saya bacakan ayatnya ya. Kezaliman itu tidak mesti orang yang kena bencana itu dia orang zalim, tidak. Begini, Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-41, awalam yaro anna na'til ardo nankusuha min atrafiha, kata Allah. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir itu, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya, tidak langsung kepada orang yang kafir. Jadi begini, ayat ini maknanya gini, awalam yaro anna na'til arda nankusuha min atrafiha, adalah Allah tidak menghukum orang kafir, tapi bencananya tidak langsung ditimpakan kepada dia, tapi di daerah-daerah yang di sekelilingi dia. Tujuannya untuk apa? Menakut-takuti, menyadarkan, ingin menegur dia. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Karena ini ayatnya jelas, surat Ar-Ra'd ayat 41. Ya, coba ditelaah, coba dibaca. Silakan. Artinya, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Umpama nih, yang doanya di sini, kenapa tidak di situ yang langsung dihukum, tapi yang di jauh sana, di pinggir-pinggir daerah sana? Karena ada yang dimaksud oleh Allah. Allah tidak menghukum orang ini dengan hukuman yang keras kalau dia tidak taubat. Jadi diambilnya dari pinggir-pinggirnya, tidak langsung ke titik sentralnya. Masya Allah. Jadi jangan menganggap bahwa berarti bukan saya nih. Jangan kira, bisa jadi sengaja Allah memberikan pelajaran. Sadar nggak kita? Lagi kata Allah dalam surat yang sama, A'raf ayat ke-31, min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat di sekeliling kediamannya, tidak langsung di tempatnya dia. Gitu. Jadi kalau kita membaca ayat Quran dan hadis Nabi, kita akan sadar bahwa jadi orang yang kena bencana nggak mesti orang yang berbuat zalim. Tidak juga. Malah itu pelajaran buat menghukum orang yang tidak dikenai bencana. Justru sebenarnya dia pengen dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat lagi. Ya, jadi sekali lagi tidak demikian. Ya, jadi mari kita merenung bahwa bencana alam yang terjadi belakangan ini tidak semerta atau tidak serta-merta adalah disebabkan oleh tempat yang itu banyak bencananya. Justru Allah ambil dari bagian-bagiannya untuk menghukum satu kaum yang sangat zalim, yang tidak sadar-sadar, yang ghaflah, yang lengah, yang lalai, yang kufur, yang munafik, yang zalim, yang fasik, yang fasad. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita tidak boleh menghukum kepada orang yang terkena bencana dengan vonis karena dia ada kezaliman. Tidak juga. Ayat ini memperjelas bahwa hukuman itu atau azab atau bencana yang datang terjadi selama ini tidak semata-mata karena tempat itu, karena ada kezaliman, karena ada kefasikan. Karena bisa jadi Allah sengaja memang ingin menghukum yang
dedengkotnya ini tapi dengan cara mengambil dari sekelilingnya dulu gitu ya. Ada lagi yang ditanya? Silakan. Dari sekian banyak bencana, apa nih ya bencana yang paling besar yang bakal menimpa manusia kalau tetap terus-menerus itu tadi zolim? Ya, bencana yang sesungguhnya bukanlah bencana karena banjir, bukanlah karena angin topan. Musibah yang besar, bencana itu bukan karena gempa, bukan kejadian gempanya saja, bukan karena gunung meletus, tapi bencana yang paling besar adalah kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, kemaksiatan. Bencana itu aja udah bencana, yaitu orang tidak akan selamat di hadapan Allah nanti, karena bencana yang sesungguhnya nanti di akhirat gitu. Bayangkan kalau kita sudah di akhirat kita tidak selamat, bukankah itu bencana? Dan itulah bencana terbesar dalam kehidupan manusia ya. Jadi jangan kita melihat bencana itu, wah bukan pernah ada Atlantis ya tenggelam, ya itu secara fisik bencana, tapi bencana yang lebih dasar adalah nanti di akhirat, ketika manusia dolim di dunia ini tidak mau taubat, tidak mau sadar, sampai akhirat dia tidak sadar, artinya tidak taubat sampai pada saat kematian, itu bencana bagi dia. Walaupun mungkin nggak kena banjir dia, nggak kena gempa bumi, nggak kena kebakaran hutan, nggak kena mungkin longsor, nggak kena angin topan, dia lagi di rumah aja, mungkin lagi santai-santai, hidupnya mewah-mewahan. Tapi bencana paling besar adalah itu, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kedoliman, kejahiliahan, kefasadan, kerusakan. Itu sudah bencana ya. Jadi jangan teman-teman semuanya merasa bahwa bencana yang paling besar adalah kebakaran, rumahnya sampai habis, gempa bumi. Iya, memang itu bencana, tapi itu jasa. Tapi bencana yang paling dahsyat adalah, yang paling besar dalam kehidupan manusia adalah tidak mengimani kebenaran, alias kufur, munafik, fasik, dolim, ghaflah, lengah, ceroboh, lalai, tidak peduli kepada Al-Quran, tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada perintah-perintah Allah, Rasulnya, dan seterusnya. Itu udah bencana gitu ya. Ketika di suatu wilayah itu masih tetap saja banyak yang berbuat maksiat, apakah lebih baiknya kita berdiam di situ atau kita ibaratnya kalau zaman berhijrah atau bagaimana? Itu banyak maksiat. Kalau kita sudah tidak mampu memperbaiki, ya fatu hajir. Kata Allah dalam surat 4 ayat 97 ya, kalau kamu sudah tidak sanggup lagi membenahi, ya kamu tinggalkan dulu tempat itu, sebagaimana Allah perintahkan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi Lut suruh meninggalkan rumahnya karena akan dihukum tempat itu. Kemudian kayak Nabi Musa meninggalkan lingkungan kerajaannya Fir'aun karena mau dihukum ya. Kemudian Nabi Ayub, semua Nabi Shu'aib tinggalkan, Nabi Soleh ya. Bayangkan, hanya karena persoalan kelihatannya sepele, kelihatannya, bayangkan, hanya karena tidak boleh mengganggu unta betina. Sama orang-orang yang menentang Nabi Soleh, mana untanya dibunuh, disembelih, datang azab. Kalau dipikirkan, timbang hanya unta aja kan masih bisa lain. Bukan masalah untanya ini, bukan, ketaatannya. Jadi orang kadang-kadang menganggap remeh. Namanya ketimbang bunuh unta aja kok dihukum azab yang besar. Bukan masalah unta, ontanya mah banyak, ini dibunuh bisa dapat lagi. Ketaatan, kalau diperintahkan jangan, kalau diperintahkan harus, ya harus, begitu. Nah, orang ini kebanyakan meremehkan. Jadi jangan sampai salah ya, kita menganggap, timbang begini doang masa sih dihukum sebesar ini. Jangan dianggap remeh.
gitu. Contoh lagi seperti Nabi Syuaib tadi, hanya masalah urusan dagang, takarannya nggak benar gitu, kok dihukum? Kamu anggap remeh, tapi menurut Allah itu besar karena dampaknya itu resikonya banyak. Contoh lagi, orang menganggap karena Allah timbang urusan seksual kan urusan pribadi, ini urusan saya bukan urusan kalian, dianggap remeh, urusan pribadi, padahal itu urusan besar, urusan kecil yang seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, yaitu tadi, kalau kita mampu merubah, kalau nggak mampu fatuhajir, cari tempat ya. Karena sampai akhir zaman pun nanti ketika Dajjal turun, orang-orang beriman itu harus berlindung, harus lari sampai akhir zaman bersama Al-Mahdi dan Nabi Isa ya. Kalau Al-Mahdi pada saat itu turun ya, maka kita berlindung. Kemudian datang Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, berlindung kepada Nabi Isa. Jadi sampai begitu, artinya kita ini tetap harus mencari ya. Makanya ada doakan, Allahumma anzil alaina munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan, berikan kepada kami sebuah tempat kediaman yang barokah. Berarti kita harus nyari terus. Hidupnya pada dasarnya harus siap untuk bergerak sana sini. Jangan homesick, jangan di situ aja bertahan. Udah tahu tempatnya makin dolim, tempatnya makin rusak, bertahan aja. Udah tahu lingkungan bergajulan, kita nggak bisa membenahi, malah kita rusak, keluarga kita rusak, dan anak cucu kita jadi rusak. Lebih baik fatuhajir, tinggalkan kebiasaan itu, gitu ya. Ya, apakah karena Allah tidak mengabulkan atau karena dosanya sudah begitu banyak, atau ya, itu memang ya haknya Allah? Ya kalau hak Allah, irodahnya kehendak Allah. Allah mau hukum siapa aja bisa gitu. Kemudian kenapa banyak orang berdoa tetapi kok belum diijabah? Ijabah itu kan ayat pernah jawab, tidak mesti bentuknya sesuai dengan maunya kita. Apakah dengan diturunkan azab itu bukan ijabah? Bisa jadi itu doa. Ya Allah, turunkan azab kepada kedoliman. Bisa jadi itu ijabah sebenarnya. Kita nih bayangkannya ijabah itu adalah sesuatu yang kita mau gitu. Ya Allah, saya butuh duit jeblok gitu. Ya enggak lah, Allah kasih dengan cara lain gitu. Contoh tadi, ketika ada bencana, sebenarnya alam sedang melakukan sebuah perbaikan, keseimbangan, akan bermanfaat buat siapa? Manusia berikutnya ya. Itu ijabah juga kan, ijabah. Nah kadang-kadang kita ini maunya kita langsung gitu apa yang kita mau, ya Allah kasih, ya tidak bisa, Allah nggak bisa didikte oleh kita ya. Terus apakah doanya sia-sia? Tidak ada doa yang sia-sia. Berdoa saja ya, tidak ada yang sia-sia. Hanya saja kita juga perlu evaluasi tentang perbuatan kita. Bisa jadi orang yang berdoa benar, tapi orang di sekelilingnya banyak nggak benar. Dia lebih mendominasi ketidakbenarannya daripada orang yang benar. Ini kita evaluasi. Karena di ayat Al-Quran dikatakan dalam surat 13 ya, ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang dolim, tidak ada yang mencampur adukan keimanan dengan kekafiran, tidak mencampurkan keimanan dengan kedoliman, kefasikan, kemusyrikan, ke segala macam. Lafatahna, sungguh aku bukakan pintu langit barokah dan pintu keberkahan dari bumi ini, dikucurkan keberkahan, ditutup segala macam bencana. Tapi sayang ya, banyak orang yang mengabaikannya.
Maka Allah katakan lagi dalam ayat 97, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna baitan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya siksa Allah kepada mereka di waktu mereka sedang istirahat tidur? Makanya bencana kadang-kadang datangnya malam, orang lagi pada tidur pulas. Ayat itu jelas. Ya, lanjutin ya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah penduduk negeri itu merasa adem ayem tentram saja ketika Allah datangkan siksaan mereka pada saat waktu duha? Di situ ba'suna duha, waktu pagi. Jadi tidak bisa kita merasa tenang-tenang aja. Bencana biasanya sore, nggak bisa gitu. Orang lagi tidur pulas, tiba-tiba empah. Lagi kerja, empah. Lagi santai-santai terjadi apa saja Allah katakan. Kemudian lagi pertanyaan ini ayah jawab dengan lebih detail lagi. Apa itu? Yaitu penduduk yang dolim tadi, ya, itu mereka merasa tidak melakukan kesalahan, padahal kata Allah disebabkan karena kesalahan, ya, yang mereka lakukan, keingkaran, tetapi mereka tidak sadar. Wa daraballahu mathalan qaryah kanat aminatan mutmainah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqahallahu libasul ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Surat 16 ayat 112. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman tentram, Kemaharipah lo Cinawi toto tentrem kerto raharjo. Rezekinya datang, rizquha ragadan min kulli makan, datang rezekinya dari mana saja. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya. Semuanya negeri ini subur makmur gitu. Karena hidupnya di daerah Jamrud Katulistiwa, kata, di daerah Katulistiwa yang tumbuh segala macam, sampai negara-negara datang ke sini mengambil hasil bumi, termasuk Eropa, Amerika, itu menguras hasil bumi yang ada di tanah Nusantara ini. Ya, berapa setiap hari emas dikeruk dibawa ke sana, di Freeport dan sebagainya. Banyak sekali. Negerinya aman, tentram dulu. Rezekinya datang melimpah dua kata Allah. Ya, rizquha ragadan min kulli makan. Tapi kata Allah, fakafarat bi an'amillah. Tetapi selanjutnya mereka itu kufur kepada nikmat Allah yang banyak itu. Kemudian kata Allah, karena itu fa'adzaqahallah libasul ju', maka karena itu aku ajak mereka dengan pakaian kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasna'un, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi negeri yang dulunya makmur, ya, sampai semua negeri di mana-mana itu pengennya ke sini, ya, tapi banyak kedoliman, ya, apalagi yang melakukan kedoliman orang yang punya kapasitas, orang yang punya otoritas, orang yang punya kedudukan untuk mengatur. Wah, sudah, maka nanti jadi gersang. Seperti rumah kalau kepala rumah tangganya rusak, ibunya kayak bapaknya kayak rusak, lihat keluarganya berantakan, ya, tidak ada aturan yang baik, tidak disiplin, tidak teratur, sama apalagi sebuah peradaban ini, ya. Allah katakan dalam ayat lain,
Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallah kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah? Harusnya kita menjalankan perintah Allah, malah ditukar dengan kekufuran. Maka wa ahallu qaumahum darul bawar. Orang tersebut bisa menggiring kaumnya. Berarti orang ini siapa? Bukan manusia biasa, dia adalah seorang pemimpin. Berdampak apa? Wa ahallu qaumahum, menggiring kaumnya, rakyatnya ke lembah darul bawar, kebinasaan. Maka kalau dia pemimpin perusahaan, kalau dia rusak, itu hancur karyawannya, perusahaannya bubar, berantakan. Kalau dia institusi negeri, negara, pemerintah atau apapun, maka perhatikan, bisa berdampak kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dalam kesempatan silaturahim kita ini, kita bermuhasabah, kita mengevaluasi diri kita agar menjadi hamba Allah yang senantiasa takut kepada Allah. Tundukkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Jangan kita memaksakan hawa nafsu kita, padahal bukan sebuah kebutuhan asli dari dalam tubuh kita, dari dalam diri kita, tapi kita paksa-paksakan, akhirnya menimbulkan hawa nafsu yang terlalu berlebihan dan akhirnya masif di mana-mana. Rusaklah kehidupan kebersamaan. Yang tadinya negeri ini demah ripah loh Jinawi, yang tadinya negeri ini damai, adem, tentram, jadi rusak gara-gara hawa nafsu yang dibiarkan. Ya, baik, itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Yuk kita berdoa kepada Allah agar doa kita ini diijabah oleh Allah. Maka bukan hanya lisan, hati kita tundukkan, pikiran kita tundukkan, bahkan action kita di dalam memutuskan ini, mengambil langkah ini, bertindak ini dan segala macam harus betul-betul sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Ya, doa yang paling kita kenal bersama-sama yang disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.